Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku semuanya, berjumpa kembali di pembelajaran matematika. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan memulai materi kita dengan materi yang pertama adalah logaritma ya. Di mana logaritma ini sebetulnya merupakan kawan baik dari bilangan berpangkat dan juga bentuk akar. Nah, kalau di SMP kalian sudah mempelajari apa itu bilangan berpangkat dan juga bentuk akar, kali ini kita akan mempelajari temannya yang terakhir, yaitu logaritma. Ya, di mana logaritma ini dia merupakan inverse dari bilangan berpangkat. Secara sederhana bisa diartikan kalau bilangan berpangkat adalah mencari hasil perpangkatan, sementara logaritma itu mencari pangkatnya. Ya, kalau bentuk akar kan waktu itu adalah bentuk lain dari pangkat pecahan. Nah, di sini kita bisa tulis A pangkat X sama dengan Y itu bisa diubah menjadi logaritma, yaitu A log Y sama dengan X. Di mana syaratnya itu A tidak boleh sama dengan 1 dan Y harus lebih besar dari 0. Nah, ini kan misalkan dulu kita pernah mempelajari bilangan berpangkat ada 3 pangkat 2. Nah, berapa sih hasil 3 pangkat 2? Ya, 3 pangkat 2 itu kan 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, kalau bilangan berpangkat itu kita mencari angka di sini, sementara logaritma itu akan mencari ininya. Ya. Jadi, mencari pangkatnya. Jadi, kalau dituliskan, kalau kita punya 3 pangkat X sama dengan 9. Berapa nilai X? Ya, kita tuliskan dengan logaritma 3 log 9. Oh, 3 log 9 itu ya kita tahu 3 pangkat 2. Gitu ya, itu secara sederhananya. Oke, kemudian di sini ada sifat-sifat logaritma, ada 9 sifat yang kalian harus pahami. Ya, kalian harus pahami ada 9 sifat, ya minimal 5 sifat yang kalian pelajari dengan baik. Di mana sifat-sifat ini akan membantu dalam mengerjakan soal-soal yang ada hubungannya dengan logaritma. Jadi selain dengan menggunakan definisi, kita juga bisa menggunakan sifat-sifat logaritma. Di mana yang pertama, ada A log X kali Y sama dengan A log X tambah A log Y. Ya, ini berlaku bolak-balik. Jadi nanti kalau di soal ada A log X tambah A log Y, ya kalian tinggal mengalihkan saja angka yang ada di sini. Ya, si pengganti X dan Y-nya. Atau misalkan di sini ada suatu bilangan, ya kalian tinggal pecah saja. Ya. Kemudian yang kedua ada A log X bagi Y. Ya, di mana itu menjadi A log X kurang A log Y. Ya, jadi kalau operasi perkalian dengan penjumlahan, kalau pembagian kesininya jadi pengurangan. Ya, ini juga sama berlaku bolak-balik karena sama dengan, jadi berlaku komutatif. Ya. Yang ketiga, A log X pangkat N. Ya, kalau kita menemukan soal seperti ini, maka si pangkatnya kalian pindahkan dulu ke depan. Kalian pindahkan pangkatnya ke depan, jadi N kali, baru tulis A log X. Kemudian yang keempat, ada A pangkat N log X pangkat M. Jadi ini dua-duanya ada pangkat. Nah, pangkatnya sama, pindahkan ke depan. Hanya saja ini M dan N-nya membentuk pecahan. M-nya jadi pembilang dan N-nya penyebut. Dikalikan dengan A log X. Yang kelima, ada A log A sama dengan 1. Nah, jadi kalau kita menemukan ini bilangan di sini dengan di sini sama, ya, langsung saja hasilnya pasti sama dengan 1. Dan yang keenam, A log 1 itu sama dengan 0 ya, karena kita tahu bahwa bilangan dipangkatkan 0 ya sama dengan 1 hasilnya. Jadi A log 1 pasti selalu 0, berapapun nilai A di sini. Yang ketujuh, A log X kali X log Y itu sama dengan A log Y. Nah, jadi kelihatan ya, di sini kalau operasi perkalian dan angka di belakang sini dengan angka yang di atas kecil di logaritma berikutnya itu sama, ya kalian coret saja. Kalian coret, sisanya A dengan Y. Jadi A log Y. Yang kedelapan,
ada A log X. Nah, di sini A dan X-nya kita jadikan logaritma yang baru. Kemudian basisnya ini kita menambah suatu angka dan angkanya juga angka yang sama. Di sini kita simbolkan dengan P, jadi P log X per P log A. Yang terakhir ada A log X sama dengan 1 per X log A. Nah, jadi A log X sama dengan 1 per X log A. Jadi kalau yang ini dibalik. Asalnya A log X jadi X log A, tapi harus jadi penyebut nantinya. Tuh, itu adalah sifat-sifat logaritma yang kalian harus pahami. Nah, berikutnya kita masuk ke contoh soal. Oke, ada beberapa contoh soal yang saya berikan. Yang pertama, kita punya 2 log 24. Ya, ini 2 log 24 kita bisa uraikan. Nah, kita uraikan kan kita tahu 24 itu ada beberapa bilangan yang kalau dikalikan jadi 24 ya. Kita misalkan ambil 2 log 24 itu saya ambilnya 6 kali 4 saja. 6 kali 4 ya. Boleh kalian mengambil 3 kali 8 juga boleh. Boleh mengambil 2 kali 12 juga silahkan. Oke. 2 log 6 kali 4. Ya, berarti kalau ini kan perkalian ya. Ini perkalian. Meskipun dari sini 24 ini berapa nih hasilnya? Ya, kita uraikan menjadi perkalian. Kalau perkalian berarti kita uraikan kembali menjadi penjumlahan. 2 log 6 tambah 2 log 4. Kalau kalian mau uraikan lagi ke bentuk yang paling sederhana, ini kan masih bisa ya. 2 log 4. 2 log 6-nya tetap. 2 log 4, ya kita cari 2 pangkat berapa hasilnya 4? Ya 2 pangkat 2. Nah, berarti di sini hasilnya 2. Atau kita tulis 2 tambah 2 log 6. Kalau ditanyanya sampai sini. Kemudian ini yang kedua, ini operasi pengurangan ya. 3 log 6 kurang 3 log 2. Nah, ini kelihatan angka di sininya sama. Ini 6 dengan 2, operasi pengurangan. Berarti 6 dengan 2-nya kita bagi. 3 log, langsung saja. Di 6 bagi 2. Oke, ini sama dengan 6 bagi 2 ya. Kita tahu hasilnya 3 ya. Gitu ya. 3 log 3, nah, tadi saya bilang ada sifat kalau ini bilangannya sama, langsung hasilnya 1. Nah, ini seperti nomor 3, 4 log 4, ya ini karena bilangannya sama, 4 dengan 4, ya langsung saja tulis hasilnya pasti 1, karena 4 pangkat 1 hasilnya 4. Kemudian yang keempat, kita punya ini 2 log 3 kali 3 log 8. Nah, ini operasi perkalian. Kalau di sini kita menemukan perkalian, kita cek. Ini angka 3, ini juga angka 3. Sama, ya coret saja. Dicoret, kita tinggal punya sisanya 2 log 8. 2 log 8, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Kita tahu 2 pangkat 3, berarti di sini 3. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2, 8. Atau kalian boleh ke jalur yang agak panjang dengan sifat logaritma juga silahkan. Jadi ini 2 log, yang 8-nya kita rubah jadi 2 pangkat 3 ya di sini. Nah, 3 ini pindahkan ke sini karena sesuai sifat kali 2 log 2. Nah, ini bilangannya sama, jadi 3 kali 1 sama dengan 3. Sama saja. Kalau yang ini menggunakan definisi, kalau yang ini menggunakan sifat. Jadi boleh menggunakan definisi cara pengerjaannya, boleh menggunakan sifat. Yang terakhir, nilai dari 2 log 24 tambah 2 log 30 kurang 2 log 15 kurang 2 log 6. Aduh, ini panjang sekali ya. Di sini ada operasi penjumlahan, pengurangan, pengurangan. Jadi kalau menggunakan sifat berarti 24 dikalikan 30 dibagi 15 dibagi 6. Ya. Oke, nah di sini boleh kalian membagi dulu
ya, keempat logaritma ini menjadi dua kubu dengan satu operasi biar kita tahu mana yang harus dikali terlebih dahulu dan mana yang harus dibagi. Jadi kalau kita bagi dua kubu ini pisahkan tanda kurung. 2 log 24 tambah 2 log 30. Ini negatif, ini juga negatif, kita keluarkan negatifnya. Ini juga pakai kurung. Ini 2 log 15. Ini 2 log 6. Oke, kita lihat ini negatif sudah keluar, yang ini jadi positif ya. Berarti kalau ini awalnya negatif atau pengurangan, dikeluarkan pengurangannya berarti jadi positif juga. Nah, jadi kita punya dua kubu. Ini ada kubu pertama. Ya, ini kubu kedua. Oke, kubu pertama dengan kubu kedua dipisahkan oleh tanda kurang. Berarti kubu pertama nanti harus dibagi dengan kubu kedua. Oke, kita mau kerjakan sekarang. 2 log. Nah, ini tambah ya. Tambah berarti jadi kali 24. Kalian kalikan dengan 30. Sementara yang berikutnya ini masih 2 log juga. Ya udah, ini tulis satu saja. Ini juga tambah berarti 15 kalikan dengan 6. 15 kali dengan 6. Kita kasih kurung saja. Nah, ini kubu pertama, ini kubu kedua. Dipisahkan tanda kurang. Tadi kalau pengurangan itu dibagi. Ya udah, ini tinggal gini saja. Nah, jadi kita punya 24 kalikan 30 dibagi dengan 15 kali 6. Nah, ini jadi 2 log 720 per 90. Oke, ini habis kan? 72 bagi 9, 8 ya. Jadi kita punya 2 log 8. Ya, 2 log 8 sama kayak tadi. 2 log 8 itu hasilnya 3. Tuh, cara pertama. Atau kita bisa merubah dari sini. Ini 24 dengan 6. Bisa dibagi ya. Oke, kalau begini juga bisa. Kalian bisa bagi 24 bagi 6 itu hasilnya 4. 30 dengan 15 juga bisa ya. Hasilnya 2. 4 kali 2 sama dengan jadi 2 log 8. 2 log 8 ya 3. Nah, sama saja hasilnya. Ya, nah, itu tadi sedikit materi terkait logaritma. Ya, mulai dari definisinya, bentuknya, cara penulisannya, dan juga sifat-sifatnya, beserta beberapa contoh soal. Mudah-mudahan dengan materi yang saya berikan kali ini, bisa kalian pahami dengan baik, bisa memberikan wawasan yang baru. Dan kita berjumpa lagi di pertemuan berikutnya dengan materi yang baru. Ya, apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan kalian bertanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar atau dengan menghubungi saya pribadi ya. Saya tutup untuk pembelajaran kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.